Selamat pagi, apa kabar hari ini? Sehat-sehat kan ya anak ibu? Selamat bertemu kembali di dalam pelajaran agama bersama Bu Endah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesetiaan Allah. Nah, sebelum belajar materi ini, kita mulai dengan doa. Ambil sikap doa ya. Doa yang bagus dan khusyuk supaya kita terberkati. Ibu pimpin doanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kau beri kami kesehatan dan hari yang indah, sehingga kami bisa bertemu di ruang virtual ini untuk belajar. Bantulah kami agar dapat belajar dengan serius, sehingga dapat menjadi pribadi yang membawa kebesaran nama-Mu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan Allah. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, kita ingin memahami kesetiaan Allah pada manusia. Yang kedua, kita belajar menepati janji sehingga membuat diri kita dipercaya orang lain. Yang ketiga, kita akan berusaha menjadi orang yang jujur dan konsisten. Dan yang keempat, kita belajar meneladani kesetiaan Allah dengan setia pada tugas sebagai seorang siswa. Nah, kita lihat selanjutnya bahwa janji adalah hutang. Apa artinya janji adalah hutang? Bahwa kalau kita membuat janji pada orang lain, maka harus kita tepati. Nah, kalau tidak kita tepati, kita akan selalu dikejar oleh rasa salah. Nah, orang yang menepati janji pada dasarnya menggambarkan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Itulah alasannya kenapa kita harus setia pegang janji. Kita harus pegang komitmen, konsisten dengan apa yang kita katakan. Karena apa? Kalau kita bisa setia menepati janji, maka orang percaya kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menepati janji, akan menjadikan orang lain tidak percaya kepada kita. Bahkan kita akan disebut sebagai pembohong. Tidak enak ya rasanya kalau kita dikatakan pembohong. Nah, maka kita akan belajar supaya kita menepati janji, kita juga konsisten dengan apa yang kita omongin ya. Jadi kalau kita ngomong, ya aku mau belajar, ya sungguh belajar. Itu yang harus kita buat. Nah, untuk lebih memahami pentingnya menepati janji dan setia pada janji, maka kita lihat video ini dulu ya. Kita cermati, kita amati apa isinya, apa maknanya, dan kita bisa belajar apa dari video ini. Kita lihat yuk. Suatu saat, hidup sebatang pohon dan anak lelaki yang senang bermain di bawah pohon itu setiap hari. Anak lelaki tersebut sangat mencintai pohon itu. Demikian juga pohon pun sangat mencintainya. Setiap hari anak lelaki itu datang mengunjungi sang pohon. Ia senang memanjatnya, memakan buahnya, dan bermain di keteduhan rindang daunnya. Hingga suatu saat anak lelaki itu datang menemui pohon sambil mengeluh bahwa dirinya tidak punya bekal untuk perjalanan jauhnya.
Pohon pun menggugurkan seluruh buahnya untuk diambil oleh anak lelaki sebagai bekal perjalanan. Hingga pada suatu hari, anak lelaki datang mengunjungi pohon bersama istrinya. Dia ingin membangun rumah untuk keluarganya. Pohon pun menjatuhkan seluruh dahan dan rantingnya untuk dijadikan rumah oleh sang anak lelaki. Waktu pun berlalu. Kali ini anak lelaki datang kembali bersama istrinya yang sedang hamil. Dia berkata pada pohon, dia ingin membuat perabot rumahnya. Sang pohon pun tanpa ragu memberikan seluruh batangnya. Pada akhirnya saat anak lelaki beranjak tua, dia datang menangis. Ia pun tersadar bahwa sang pohon telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan sang anak lelaki. Baik, kita sudah melihat videonya ya. Maka kita akan mencoba mendalami apa sih isinya dengan memahami 4 pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan kenapa tokoh di video tadi, terutama pohon, mau melakukan tindakan tersebut. Memberikan buahnya, memberikan batangnya. Siapa yang mau jawab? Bagus. Betul sekali bahwa sang pohon mau melakukan itu semua karena si pohon sangat menyayangi anak laki-laki itu. Sang pohon konsisten dan setia pada janjinya sebagai sahabat. Dia memberikan dirinya, dia ingin supaya anak laki-laki itu bahagia. Nah, itulah yang ada. Jadi kalau kita janji dan kemudian kita tepati, maka akan membuat orang lain bahagia. Itu yang harus kita buat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah melihat video tersebut? Oh, macam-macam ya. Ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang jengkel, ada yang marah. Oke, betul. Mungkin kamu juga terharu. Nah, kenapa? Kok mau ya si pohon segitu-gitunya mengorbankan dirinya untuk si anak lelaki? Sedangkan anak lelakinya sepertinya serakah ya. Dia hanya minta, nggak pernah memberi. Itu yang ada. Dan mungkin kamu juga marah kepada si bocah laki-laki itu. Tapi juga kamu juga mungkin terharu. Wah, si pohon baik banget ya. Nah, itu yang ada nak. Dalam kehidupan kita memiliki orang-orang yang memberikan seluruhnya untuk kita. Ayah, ibu, mungkin teman, mungkin guru-guru memberikan waktunya untuk kita, perhatiannya untuk kita. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, kita tidak berterima kasih. Bahkan kita masih sering marah, kita masih sering malas. Dan ketika kita mengalami kegagalan, nilainya jelek, nggak naik kelas, maka yang disalahkan siapa? Mama sih, papa sih. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita pun harus juga membawa dan membayar komitmen kita. Harus juga setia pada janji kita dan menepatinya. Yang ketiga, pesan apa yang diberikan video itu padamu? Ya, betul sekali. Ada yang dipesan untuk lebih rajin belajar, ada yang merasa dipesan untuk berani memberi, ada yang merasa dipesan untuk setia menepati janji, ada juga yang dipesan untuk menghargai persahabatan. Bagus sekali nak, memang harus begitu. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kita mewujudkan pesan tersebut dalam hidup secara konkret?
Oh ya, pinter. Jadi ada yang mengatakan dengan belajar lebih rajin, berdoa, kemudian mendengarkan nasihat orang tua. Oh iya, mendengarkan nasihat guru, saling membantu. Hebat. Itu ya, ternyata film yang seperti itu pendek saja kita bisa belajar banyak. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana kesetiaan Allah pada bangsa Israel ya. Nah, kita akan memahami bagaimana Allah itu yang begitu setia. Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia tidak akan pernah Allah itu melupakan janjinya ketika dia berjanji pada bangsa Israel untuk menjadikannya bangsa terpilih, menyelamatkannya. Allah setia selalu menolong Israel, menyertainya dari dulu terus menerus. Walaupun bangsa Israel kadang nakal, melupakan Allah. Yang kedua, ia berjanji akan menyelamatkan umatnya. Ya, Allah selalu menyelamatkan bangsa Israel, mulai dari dibebaskan dari Mesir, diberi makanan ketika dalam perjalanan, dilindungi dari tentara Filistin, kemudian juga juga dia dilindungi saat menyeberang Laut Merah. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan Tuhan juga menepati janjinya kepada bangsa Israel, yaitu membebaskan mereka dari penderitaan dan menyelamatkan mereka yang saat itu sedang mengalami pembuangan di Babel. Bagaimana Allah menyelamatkan dan menepati janjinya? Kita lihat. Nah, saat itu orang-orang Israel sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka dibuang ke Babel selama 40 tahun lamanya. Di sana mereka dijadikan budak. Mereka bekerja siang dan malam, kadang gak dikasih makan, dicambuk, ya kan? Mereka sangat menderita. Keringat mereka kering tanpa pernah bisa menikmati istirahat. Nah, penderitaan mereka itulah yang kemudian menjadikan Allah turun tangan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kapan itu? Pada saat Babel melemah, Allah berperanan. Kuasa Allah melalui Raja Persia, Quraisy. Nah, Quraisy ini kemudian menyerang Babel dan kemudian berhasil menguasai Babel. Nah, kemudian ketika dia menguasai Babel, Raja Quraisy ini hatinya tersentuh, terketuk ketika melihat penderitaan bangsa Israel yang sungguh sangat menyedihkan itu. Kemudian, karena belas kasihannya itu, Raja Quraisy kemudian mengangkat Zerubabel. Untuk apa? Untuk memimpin rombongan orang Israel kembali ke negerinya. Allah sungguh luar biasa ya nak ya, berperanan lewat Raja Quraisy dan kemudian Raja Quraisy menyuruh Zerubabel mengantar bangsa Israel pulang. Padahal saat itu Quraisy bisa aja sih. Untuk apa? Untuk tetap menjadikan bangsa Israel sebagai budaknya. Kan kalau budak itu bekerja tanpa dibayar, lumayan. Quraisy bisa punya tenaga kerja yang murah, gak perlu ngeluarin biaya. Tapi karena kuasa Tuhan berperanan lewat Quraisy, maka Quraisy merasa iba dan menyuruh bangsa Israel pulang. Bangsa Israel pulang eksodus keluar dari Babel selama berbulan-bulan. Mereka berjalan kaki siang dan malam, hujan, panas, mereka tidak rasakan. Mereka pingin segera sampai ke tanah airnya. Nah, kepulangan mereka dari Babel ini terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Mereka begitu gembira. Karena apa? Karena sudah 40 tahun mereka meninggalkan tanah airnya. Mereka sudah membayangkan pulang ke tanah airnya, bisa bercocok tanam, bisa berdagang, bisa beribadah.
dia berpikir bahwa oh indah sekali hidup di tanah sendiri, di negara sendiri. Nah, itu harapan mereka. Mereka semangat untuk pulang dan bahagia sekali. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di Yerusalem, mereka menemukan tanah air mereka itu sudah menjadi puing-puing, sudah hancur, sudah tidak ada sisanya. Mereka begitu sedih, mereka tidak tahu bagaimana mereka menangis. Kegembiraan yang semula meluap-luap hilang sudah karena kenyataan yang ada. Nah, melihat kesedihan bangsa Israel, Zerubabel yang diutus untuk menghantar bangsa Israel pulang ke tanah airnya tidak tinggal diam. Dia juga tergerak hatinya. Allah berperanan lewat Zerubabel. Bisa kok Zerubabel langsung pulang, kan sudah sampai ke Yerusalem. Tetapi dia tidak tega meninggalkan bangsa Israel yang sedang dalam keadaan duka. Zerubabel yang semula memimpin bangsa Israel, kemudian juga memimpin orang Israel untuk membangun kotanya kembali. Membangun pondok-pondok sementara, membangun tempat tinggal, dan juga membangun kembali bait Allah yang runtuh saat itu. Runtuhnya kenapa? Diserang oleh pasukan Babel, dihancurkan. Selama 4 tahun, Zerubabel membantu orang Israel membangun kembali bait Allah. Nah, tapi ketika bangsa Israel sedang berjuang, memperbaiki ekonomi, kemudian mengembalikan kesejahteraan bangsanya, di sisi negara Babel ada satu orang yang cukup hebat, namanya Nehemia. Siapa dia? Nah, dia adalah seorang bangsa Israel. Dia juga orang Yahudi. Dia sangat cerdas. Nah, karena kecerdasannya, ia disuruh bekerja di kerajaan Persia. Ketika dia mendengar bahwa bangsanya sudah pulang ke Yerusalem, dia begitu senang. Nehemia yang dulu membangun bait Allah, membangun Yerusalem, terutama tembok Yerusalem selama 52 hari, itu membayangkan, wah, aku kalau pulang bisa melihat bagaimana kesejahteraan bangsaku. Nah, kita lihat ya, tembok yang dibangun oleh Nehemia seperti apa. Nah, ini tembok yang dibangun oleh Nehemia. Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ini adalah temboknya. Luar biasa hebat ya. Dia arsitek yang luar biasa. Di zaman saat seperti itu, dia berhasil membangun tembok yang begitu megah dan begitu tinggi. Di sebelah kanan, ini adalah gambar kota Yerusalem yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang begitu hebat. Dan juga dikelilingi sungai, sehingga kalau kita lihat ini kota Yerusalem itu sebetulnya sangat aman, karena kalau orang lain mau masuk ke kota Yerusalem harus menyeberangi sungai baru masuk ke pintu utama. Hanya satu pintu. Nah, ini pintu untuk keluar masuk, maka jelas sekali, aman sekali. Itu yang dibuat oleh Nehemia. Begitu luar biasa yang dia buat. Nehemia pulang. Nah, saat itu dia ingin melihat kembali bangunan-bangunan rumah yang dulu ia atur, dia tata, dan juga ingin melihat kembali bagaimana bangsanya yang saat itu dia ajak untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Hukum yang mana? Hukum 10 perintah Allah, kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Nah, Nehemia pulang, tapi sampai di Yerusalem, Nehemia sangat kecewa. Ia begitu sedih.
Karena sampai di sana ia menemukan imam-imam dari suku Lewi tidak lagi memimpin ibadat di bait Allah. Imam-imam itu sibuk bekerja di ladang. Nah, di bait Allah itu adalah tempat untuk beribadah orang Yahudi. Yang memimpin ibadah adalah para imam dari suku Lewi. Nah, tapi yang di Nehemia temukan, imam-imam itu sibuk mencari harta, sibuk bertani. Karena apa? Pengen kaya. Nehemia kemudian melihat sisi kota yang lain. Dia melihat bahwa pada hari Sabat, banyak orang Israel malah pergi bekerja dan berdagang, berjualan di pasar. Padahal jelas perintah dari Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Di mana hari Sabat harusnya orang Israel apa? Beribadah. Tapi mereka malah mencari uang. Jadi mereka meninggalkan Allah dan menomorsatukan harta. Ditambah lagi, Nehemia menemukan bahwa laki-laki orang Israel banyak yang mulai menikah dengan suku lain, terutama suku-suku yang menyembah berhala. Maka karena istrinya menyembah berhala, mereka pun jadi ikut menyembah berhala. Bahkan anak-anaknya pun ikut menyembah berhala. Nehemia begitu sedih sekali melihat itu. Kemudian Nehemia ingat bahwa dia masih kenal satu orang imam yang bernama Ezra. Imam yang masih taat menjalankan tugasnya. Maka Nehemia menemui Ezra. Dia membahas bagaimana caranya supaya bisa menyadarkan orang Israel, supaya orang Israel kembali kepada Allah. Mereka berdua berdiskusi, mereka berdua mencari cara. Sampai akhirnya mereka memiliki kesepakatan, ayo kita sadarkan bangsa Israel. Nah, kita kenali Ezra ya. Ezra itu seorang ahli Taurat. Maka dia ngerti banget tentang hukum Taurat. Ngerti banget tentang cara ibadah. Nah, Ezra dengan Nehemia itu mereka berdiskusi, bekerja sama. Untuk apa? Nah, tujuannya adalah ada 3:1. Mereka berdua ingin menyadarkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Maka kalau orang Israel adalah bangsa pilihan Allah, seharusnya mereka setia kepada Allah, bukan menduakan Allah. Yang kedua, mereka sepakat menyadarkan orang Israel bahwa bait Allah adalah pusat kehidupan mereka. Harus dinomorsatukan karena itu tempat Allah. Maka disadarkan kembali kalau Sabat mereka harus beribadah. Dan yang terakhir, mereka akan menyadarkan orang Israel untuk kembali taat kepada hukum Taurat, kepada 10 perintah Allah, dan 10 perintah Allah ini menjadi pedoman bagi hidup mereka. Itu yang mereka ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka berdua mengumpulkan bangsa Israel di depan bait Allah. Ezra kemudian memberitahu orang-orang Israel, menjelaskannya, dan kemudian menyadarkannya dengan berbagai cara, dengan omongan-omongannya, dengan mengingatkan kembali pada kebaikan-kebaikan Allah. Akhirnya umat Israel sadar akan kesalahan mereka. Kemudian mereka berjanji untuk kembali kepada Allah, kembali taat kepada 10 perintah Allah. Maka perjanjian itu mereka ucapkan, bahkan mereka tulis, yang kemudian dicap, ditandatangani oleh Imam Ezra
Nehemia dan para pemuka masyarakat. Itu janji yang mereka buat. Nah, sejak saat itulah bangsa Israel menyebut diri mereka sebagai bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Mereka selalu mengatakan, aku orang Yahudi dan aku beragama Yahudi. Maka pedoman hidupku adalah hukum Taurat. Hari Sabat adalah hari untuk Tuhan. Itulah yang mereka ungkapkan. Mereka kembali sadar kepada Allah. Nah, kita akan simpulkan ya, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kesimpulannya bahwa Allah itu selalu setia pada janjinya. Allah tidak pernah lupa pada janjinya, selalu menepati janji. Yang kedua, selama bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel, Allah menyertai mereka dengan mengutus para nabinya. Nah, ini jelas sekali bahwa Allah setia, selalu mendampingi. Yang ketiga, Allah menyelamatkan bangsa Israel melalui Raja Persia yang kemudian tersentuh hatinya dan membebaskan bangsa Israel untuk kembali pulang ke Yerusalem. Kesimpulan yang keempat, di Yerusalem mereka memulai hidup baru, mulai membangun kota mereka yang kemarin hancur. Dengan apa? Membangun kembali bait Allah. Namun karena bangsa mereka kesulitan dan mereka miskin, akhirnya apa yang mereka buat? Kesimpulan yang kelima, mereka lebih sibuk mencari harta, bekerja dan mengumpulkan uang, mengumpulkan makanan supaya sejahtera, sehingga mereka lupa kepada Allah. Bahkan saat harus beribadah pun mereka tetap mencari uang. Kesimpulan yang terakhir, Esa dan Nehemia yang hatinya digerakkan oleh Allah. Mereka hadir sebagai pemimpin bangsa Israel yang kemudian menasehati bangsa Israel, kemudian menyadarkan bangsa Israel untuk kembali setia kepada Allah. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita bisa pelajari dari pembelajaran hari ini adalah kita diajak untuk apa? Untuk setia pada janji. Apa janji kita? Yang janji untuk belajar pada mama dan papa. Yang janji untuk rajin belajar pada bapak dan ibu guru. Yang janji untuk membantu ayah dan ibu. Ayo saatnya kita tepati ya, seperti yang diajarkan Allah. Karena apa? Supaya ayah dan ibu itu percaya, guru-gurumu, teman-teman juga percaya bahwa kamu orang yang konsisten. Jangan sampai karena kalian tidak menjalankan komitmen dan janji, kamu mengingkarinya, maka orang gak percaya kepada kamu. Maka dibilang pembohong, maka apapun yang kamu omongkan lagi, orang gak percaya. Oke? Ajaran apa lagi yang bisa kita petik? Mengutamakan Allah. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel karena mengejar harta, mengejar uang, sampai lupa pada Allah. Nah, anak ibu di sini jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa bersyukur ya. Karena apa? Itulah cara kita untuk setia kepada Allah. Di ujungnya akhirnya tugas dikerjakan seperti biasa ya nak ya. Nanti dikumpulkan ke ibu seperti biasa. Ada 10 tugasnya ya. Ada 10, kerjakan semuanya. Baik, kita akan tutup pelajaran hari ini. Terima kasih ya untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ambil sikap doa yang baik. Ibu pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Setia,
Terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Lindungi dan jaga kami selalu, serta bantulah kami agar bisa selalu setia menjalankan ajaran-Mu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Terima kasih atas hari ini. Salam sehat, tetap prokes, shalom. Jaga diri, jaga kesehatan terus ya nak. Dadah.